Selamat siang pemirsa, bersama saya Gilang Bintang Mardika Dan saya Norin alias Saputri yang akan menemani waktu Anda dengan berita-berita menarik dalam 30 menit ke depan. Bersama kami, seputar kilat. Berita pertama datang dari daerah Yogyakarta. Untuk Anda yang ingin berburu pernak-pernik menarik di daerah Yogyakarta, Anda dapat mengunjungi toko Oasis di daerah Prawiro Taman. Berikut berita selengkapnya. Hai sobat seputar kilat, tahu nggak sih di Jogja ada toko kerajinan pernak-pernik bernuansa laut yang kece abis dan estetik pastinya, yaitu Oasis Group yang terletak di Jalan Prawiro Taman nomor 27 Bronto Kusuman, Pergangsan, Yogyakarta. Aneka jenis kerajinan seperti aksesoris, pajangan patung, tas rajut, hiasan dinding, dan mainan tradisional. Di sini, kamu bisa menemukan harga yang sesuai dengan kualitas yang luar biasa. Halo Kak, dengan kakak siapa? Saya Andila, saya Rizka. Asalnya dari mana Kak? Dari Jakarta. Oh dari Jakarta. Di sini liburan. Iya, liburan. Untuk kesannya ini sudah berapa kali kakak datang ke sini? Ini pertama kali. Oh baru pertama kali. Kakak juga? Sama. Iya. Terus dari kakak udah lihat-lihat nih kerajinan-kerajinan di sini. Menurut kakak harganya terjangkau nggak sih? Harganya terjangkau. Terus lucu-lucu juga. Lucu-lucu ya. Pilihannya banyak. Dan menurut kakak rekomen nggak sih kerajinan di sini itu untuk dijadikan oleh-oleh? Menurut saya sih rekomend. Menurut kakak? Iya, pasti akan direkomendasikan ke teman-teman lain sih. Wah gitu ya kak. Makasih. Bagaimana? Tertarik untuk berkunjung ke sini? Demikian liputan dari saya. Paling Fajar melaporkan dari Prawiro. Toko ini buka dari jam 9 sampai jam setengah 12 malam. Oasis tidak pernah sepi dari pengunjung baik lokal maupun asing. Ayo cepat merapat ke Oasis. Sekarang kita beralih ke wisata alam Yogyakarta. tebing breksi yang berada di Desa Lengkong, Kecamatan Prambanan, Sleman, Yogyakarta. Pesona keindahan tebing bekas tambang batu bara dapat memanjakan mata pemirsa semua. Dan berikut liputannya. Baik, selamat malam Gosan dan permisa di rumah. Sekarang saya sudah berada di tempat wisata tebing breksi Yogyakarta yang berada tepat di Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Tebing breksi adalah sebuah destinasi wisata yang memukau yang terletak di Yogyakarta. Tebing ini terkenal dengan formasi batuan kapur yang menjulang tinggi, memberikan pemandangan yang spektakuler dan menjadi surga bagi para fotografer. Awalnya, tebing breksi adalah area pertambangan batu kapur. Namun, setelah ditutup, kawasan ini diubah menjadi tempat wisata yang menarik. Dengan adanya ukiran-ukiran artistik di batuan dan fasilitas yang lengkap, tebing breksi menjadi tempat favorit bagi wisatawan. Pengunjung bisa menikmati pemandangan dari puncak tebing, di mana kota Yogyakarta terlihat jelas. Tempat wisata tebing breksi menjadi salah satu wisata yang wajib dikunjungi saat kalian berlibur di Yogyakarta. Baik wisatawan lokal maupun luar negeri, pasti mereka berkunjung ke tempat ini untuk menikmati keindahan tebing breksi Yogyakarta. Permisi Kak. Oh iya, kenapa Kak? Ya, boleh tanya-tanya sebentar Kak. Oh, tanya apa? Sebelumnya kakaknya dengan siapa, dari mana? Oh, namaku. Namaku. Iya. Aku Mila. Asalnya dari mana Kak? Dari Ambon. Dari Ambon. Jauh-jauh di Jogja ini liburan atau gimana Kak?
Aku iya sih karena ada libur juga, jadi aku kayak bingung juga mau kemana. Akhirnya karena di TikTok kan rame tuh kayak wisata, banyak tempat-tempat wisata di Jogja, makanya aku milih ke Jogja. Wah, terus di Jogja kemudian ke Tebing Breksi. Ini kakak lihat di TikTok atau ada rekomendasi dari teman? Waktu itu sih temanku pernah datang juga ya di sini. Terus aku juga sebelum ke sini juga aku lihat-lihat di internet. Pas banget di TikTok kan lagi rame tuh wisata kayak Breksi salah satunya. Nah, aku langsung ya udah mutusin ke Breksi lah. Apalagi malamnya spot wisatanya pas malam juga indah banget sih. Ya, walaupun malam masih indah ya. Ya, indah banget. Terus ada nggak tempat ini rekomend nggak sih buat dikunjungi terus untuk pemirsa yang ingin berkunjung ke Jogja? Menurut aku sih untuk aku sendiri yang emang hobinya foto-foto, menurut aku ini tempatnya bagus banget sih, apalagi malam hari tuh banyak banget foto-foto yang bisa kita abadikan kan foto-foto kita. Jadi aku banget sih anak muda mungkin. Nah, makasih ya Kak Kamila. Selamat berlibur. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Malik Fajar melaporkan langsung dari Tebing Breksi, Yogyakarta. Kembali ke studio. Selanjutnya ada berita kuliner khas Jogja. Setelah lama berkeliling, pastinya kita butuh asupan kuliner khas Jogja. Tidak afdol rasanya jika kita tidak mencicipi gudeg legend yang ada di tengah kota Yogyakarta. Apalagi kalau bukan gudeg Permata. Berikut liputannya. Jogja, Jogja, Jogja. Tidak lepas rasanya kalau sedang liburan di Jogja, tidak menikmati sensasi langsung makan gudeg sebagai makanan tradisional khas Yogyakarta. Kali ini saya berada di Gudeg Permata. Gudeg Permata adalah kuliner malam yang legendaris sejak tahun 1961. Ibu Sunarti adalah turunan pemilik warung gudeg Permata dari tahun 2005 hingga saat ini. Terletak di Jalan Gajah Mada nomor 2, Gunung Ketur, Paku Alaman, Yogyakarta. Di Gudeg Permata ini menyajikan gudeg basah yang mempunyai ciri khasnya sendiri, yakni pada arehnya yang gurih serta sambal goreng kreceknya yang berkuah. Selain itu, ada pula tambahan sambal tempe serta sayur daun singkong. Sebagai pelengkap, ada pula aneka lauk seperti ayam, dan ada pula tahu ataupun telur bebek. Dengan kakak siapa? Saya Devi. Kak Devi. 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 Yes. Ya. Kak Devi asalnya dari mana? Dari Tangerang. Oh, di Jogja ini liburan. Ini saya lagi bawa anak murid. Oh, anak muda. Betul. Tur. Betul. Terus selama di Jogja ini, udah kemana aja? Kita udah hari kedua. Kemarin tuh kita ke PH Sky, terus ke mana lagi ya? Hari ini kita ke ini tadi Prambanan, terus ke Lavatur, Merapi, terus ke Gamplong, Studio Gamplong, sama Malioboro terakhir. Wah, cukup banyak ya. Banyak, iya. Ya, kemudian malam-malam kakak makan malam bersama teman-teman kakak. Iya. Kenapa milih tempat duduk sama kakak? Apa ada rekomendasi bisikan dari Iya. sebelumnya? Ini baru pertama kali sih makan di sini buat saya ya. Pertama itu ya karena ada rekomendasi dari temen juga di sini, karena kita tadi kan dari daerah Malioboro tuh, terus emang mau makan dari kemarin, cuman belum sempat kemarin karena dari Tangerang capek, baru bisa hari ini. Terus kenapa gudeg Permata, karena memang ada rekomendasi dari temen, katanya gudegnya enak gitu. Iya. Baik Kak, terima kasih Kak. Oke. Harga gudeg di sini cukup terjangkau loh. Harga kisaran dari Rp14.000 sudah bisa menikmati makanan khas tradisional Jogja ini. Dari Pakualaman, Yogyakarta, Malik Fajar melaporkan.
Nantikan berita-berita selanjutnya Tetap bersama kami di seputar kilat. Kembali lagi bersama saya Norin Aulia Saputri di seputar kilat. Warga Sorosutan dihebohkan dengan kejadian pencurian helm di angkringan. Modus pelaku ketahuan setelah teman korban mengetahui helm tersebut dijual di marketplace Facebook. Berikut liputannya. Telah terjadi pencurian helm di angkringan daerah Sorosutan. Diduga pelakunya adalah modus pembeli. Modus pencurian helm di angkringan Sorosutan ini terbilang cukup nekat, dengan para pelaku memanfaatkan keramaian angkringan untuk melancarkan aksinya. Kak, bagaimana awal kronologi kejadian pencurian helm yang terjadi di angkringan? Di jam 9 itu saya pergi ke angse di sebuah angkringan. Nah, pas waktu di jam 9 datang, terus jam 10 pas mau pulang udah posisi helm kan di motor itu, waktu mau pulang udah nggak ada. Baik Kak, setelah pencurian itu apakah helm tersebut ditemukan atau gimana? Nah, setelah kehilangan helm tersebut saya langsung ngabarin ke teman-teman buat sip 27 menit kalau helm saya itu lagi hilang. Dan teman saya itu ada yang sudah terus inisiatif buat cari di marketplace. Setelah kejadian, seorang teman korban berhasil menemukan helm yang hilang di marketplace Facebook. Jadi awalnya saya dikasih tahu sama teman saya kalau dia kemalingan helm, kehilangan helm, terus saya inisiatif cari helm yang hilang itu di marketplace di Facebook. Terus cari terus akhirnya nemu helm yang mirip sama punya teman saya. Terus saya chat orangnya lewat Facebook pertama. Terus chat lewat Facebook, terus dia ngasih nomor WhatsApp. Waktu dia ngasih nomor WhatsApp, langsung saya chat lewat WhatsApp, saya ajak COD. Habis itu ya dia langsung dibekuk sama saya dan teman-teman yang lain. Teman saya info ada yang jual, dan ciri-cirinya sama seperti helm saya yang bilang itu. Saya langsung inisiatif buat ngajak si penjual helm itu COD. Nah, habis COD aku awalnya cuma bawa teman, tapi langsung inisiatif aja, langsung bawa polisi. Tapi waktu itu polisi belum langsung suruh ngumpet lah, polisinya masih ngumpet dulu. Setelah aku COD-an ketemu orangnya, tanya-tanya ini ya mungkin yang itu, polisinya baru pulang, baru meringkus si pelaku pengambilan. Sebuah insiden pencurian ini menyebabkan kericuhan besar yang memicu kemarahan warga setempat. Situasi semakin tak terkendali ketika beberapa orang mulai terlibat dalam perkelahian, sehingga melibatkan pihak berwajib untuk menanganinya. Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran bagi para pengunjung angkringan yang kini harus lebih waspada dan berhati-hati saat memarkir kendaraannya. Kita beralih ke berita selanjutnya. TPST Piungan yang sudah ditutup permanen oleh pemerintah DIY.
menyebabkan banyaknya penumpukan sampah di kabupaten setempat. Bagaimana penanganan dari pemerintah DIY? Berikut liputannya. Terkini dari lokasi tempat pembuangan sampah di wilayah TPST Piungan setelah pemberitahuan penutupan permanen oleh pemerintah semakin menuai perhatian publik mengenai dampak-dampak yang ditimbulkan terkait kebijakan ini. Di tempat pembuangan sampah ini, kita melihat tumpukan sampah yang semakin membesar, mencerminkan tantangan besar dalam pengelolaan sampah di wilayah ini. Pemerintah setempat sedang berusaha keras untuk meningkatkan sistem pengelolaan sampah sambil menghadapi berbagai komentar dari warga sekitar TPST Piungan. Baik Pak, bisa diceritakan awal mula penutupan Piungan serta dampak yang Bapak rasakan setelah penutupan TPST Piungan? Kalau masalah itu kan sebagai warga RT sini kan ya cuman biasa aja. Kalau untuk aku kan nggak termasuk cuman rakyat aja, jadi nggak kerja di kantor situ kan nggak masalah kalau aku itu, cuman gitu. Saya Sana Budiarti dari Balai Pengelolaan Sampah, salah satu PT yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY. Nah, kami yang ada di Balai Pengelolaan Sampah sesuai dengan tugas kami ini adalah mengurusi atau mengelola sampah yang masuk ke TPA regional Piungan gitu. Nah, dengan sejarahnya TPA Piungan itu dibangunnya sudah lama sekali, jadi di tahun 96 mungkin sebelumnya, kemudian beroperasional di tahun itu juga di tahun 1996. Sebelum dibangun mestinya ada ini hitungan teknis. Jadi secara hitungan teknis sebenarnya TPA Piungan di tahun 2012 itu sebenarnya sudah penuh, sudah harus ditutup. Tapi ternyata kami masih mampu bertahan sampai dengan tahun kemarin di tahun 2023. Kemudian ada surat Bapak Gubernur yang mengenai desentralisasi sampah. Ini desentralisasi sampah ini sebenarnya harusnya sudah disadari oleh kita semua bahwa pengelolaan sampah ini adalah menjadi tanggung jawab kabupaten kota. Oke, sebelumnya boleh perkenalan dulu nih Kak. Oke, perkenalkan nama saya Rocky dari komunitas pencinta alam. Oke Kak Rocky, bagaimana pendapat Kak Rocky terkait penutupan Piungan yang dilakukan oleh pemerintah? Dan apakah langkah tersebut sudah tepat jika dilihat dari sisi lingkungan? Menurut saya penutupan TPA tersebut sudah termasuk langkah yang bagus, soalnya TPA tersebut terkadang menyebabkan pencemaran air, pencemaran tanah, dan polusi udara lah. Dengan ditutupnya TPA tersebut, dampak-dampak tersebut bisa berkurang. Tapi penutupan ini harus dibarengi dengan solusi lain sih, ya seperti daur ulang sampah, pembuangan sampah organik, dan mengedukasi masyarakat untuk cara mengelola sampah yang benar. Kalau tidak ada solusi seperti yang saya sebutkan tadi, penutupan TPA tersebut malah dapat mengakibatkan masalah baru lah, ya seperti pembuangan sampah menumpuk di mana-mana lah, ya seperti itu. Oke Kak Rocky, terima kasih sebelumnya ya. Ya baik, sama-sama. Bagaimana kami memastikan kesehatan dan keselamatan pekerja di TPA Piungan? Nah, ini kami bekerja di sana tidak terlepas dari teman-teman yang ada di TPA, baik dari untuk operator alat beratnya, kemudian yang yang tenaga semacam penyemprotan jauh yang untuk di jalan gitu. Kemudian ada tenaga penyiraman. Nah, ini kami meng-hire pihak ketiga
Nah, dari pihak ketiga, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah harus menjamin kesehatan mereka. Nah, salah satunya upaya yang dilakukan adalah mengikutkan dengan asuransi kesehatan, gitu, BPJS itu ya, maupun yang asuransi ketenagakerjaan. Artinya Bapak Ibu yang kerja di sana mesti ada resiko yang harus mereka tanggung. Nah, itu terjamin dengan asuransi yang ketenagakerjaan. Itu salah satu upayanya. Diharapkan langkah-langkah ini dapat membawa perubahan positif dalam pengelolaan sampah di tempat pembuangan ini, sambil tetap mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan kebutuhan masyarakat Jogja secara menyeluruh. Nantikan berita selanjutnya setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami di Seputar Kilat. Masih menjadi sorotan publik terkait pemberian gelar Jokowi dari BEM UGM, di mana Bapak Jokowi sosok penting nomor 1 di Indonesia diberi gelar alumnus memalukan dari BEM UGM. Lantas, alasan apa yang dikemukakan oleh BEM UGM? Berikut liputannya. Kasus pemberian alumnus yang memalukan dari BEM UGM ke Presiden Jokowi sangat mencekam pada waktu itu, membuat satu Indonesia ramai setelah mendengar pernyataan dari Ketua BEM UGM, Gibran. Lalu, bagaimana awal mula keberanian BEM UGM membuat pernyataan tersebut? Gimana asal muasalnya mengapa menobatkan Jokowi sebagai alumni paling memalukan ya, alumni UGM paling memalukan atau Kagama paling memalukan itu, gimana prosesnya? Jadi itu adalah puncak dari semua kajian yang kita buat, diskusi yang kita buat, konsolidasi yang kita buat juga, bahwa saat itu puncak-puncaknya masa demokrasi ya, pemilu ya waktu itu ya, yang kita tentang sebenarnya dua hal gitu ya, mengenai MK waktu itu yang secara sepihak lah bisa dibilang gitu, langsung diketok palu bahwa batasan usia capres sekian, bukan batasan usia capres, tapi udah menjabat sebagai kepala daerah gitu ya, diketok. Akhirnya anaknya Jokowi ini, Mas Gibran itu dia lolos lah untuk mendaftar di KPU. Nah, itu yang kita tentang MK, dan MK juga kan Paman Usman ini kan juga istilahnya apa ya? Ipar. Nah, adik iparnya Jokowi gitu kan. Jadi yang kita tentang pertama tentang MK-nya, kedua tentang politik dinastinya. Keluarganya menjadi pejabat-pejabat juga gitu. Nah, dua hal ini ya, makanya kita langsung menobatkan Jokowi ini alumni paling memalukan. Untuk prosesnya sendiri sebenarnya kalau yang muncul di media mungkin tiba-tiba langsung ada baliho dan dinarasikan bahwa nggak sopan. Ya awalnya itu bisa dibilang buzzer agak memenangkan opini publik gitu ya. Ya saat itu kita diserang buzzer gitu. Bahkan di internal UGM juga mahasiswa ada yang nggak setuju sama kita. Wah itu apa sih, nggak jelas kan Jokowi jasanya banyak untuk UGM, beliau alumni yang berhasil, yang sukses, memberikan UGM segala hal, yang nggak hanya Pak Jokowinya, tapi jajaran-jajaran Pak Jokowi yang dari UGM kan juga banyak kontribusinya. Kayaknya bulan Januari deh Pak Jokowi ngeluarin statement kalau
ya presiden tuh boleh loh berpihak, presiden tuh boleh apa ya gitu ya, mendukung calon gitu ya. Nah, sebulan lagi viral lagi gara-gara statement Pak Jokowi itu. Nah, opini publik mulai mengatakan, oh ternyata bener juga nih yang dikatakan BEM UGM kemarin, yang dikatakan Gibran, ketua BEM-nya kemarin tentang Jokowi. Nah, di situ mulailah lagi. Nah, yang tadinya banyak orang yang nge-hate, akhirnya banyak juga yang berubah pikiran gitu ya, berubah pandangan. Oh ternyata bener juga yang Jokowi gini. Nah, di situ sih titiknya. Yang tadi ku bilang ya di awal tuh seakan-akan kok ini mahasiswa UGM buat baliho nggak jelas. Tapi sebenarnya di balik itu kita ada kajian juga, ada kajian yang kita tulis, ada datanya, tebel juga. Bahkan ada diskusinya di bundaran UGM itu, undang Haris Azhar datang, terus siapa lagi ya, Mas Uceng, Zainal Arifin datang, sama satu lagi Fatia ya. Datang tiga narasumber ini ngisi di situ di hari itu. Setelah itu kita ada pembuatan semacam piagam bulak sumur, petisi waktu itu, petisi yang mengafirmasi balihonya. Tapi narasi di luar sana tuh kayak gitu, cuma baliho doang. Padahal ada diskusinya, ada kajiannya, ada terakhir agitasi di media gitu ya. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa kebebasan berpendapat sangat boleh di negeri ini, asal sesuai dengan data atau argumentasi yang benar. Saya Malik Fajar, melaporkan untuk Seputar Kilat. Berita terakhir datang dari kawasan wisata Malioboro, di mana kawasan Malioboro masih menjadi tempat pilihan keluarga saat liburan sekolah. Berikut berita selengkapnya. Kawasan Malioboro mengalami peningkatan jumlah pengunjung yang signifikan selama liburan sekolah. Liburan sekolah menjadi faktor utama yang mendorong wisatawan untuk mengunjungi destinasi ikonik ini. Banyak keluarga yang memanfaatkan waktu libur untuk berwisata dan menikmati suasana khas Malioboro. Selain itu, berbagai event dan festival di sekitar Malioboro turut menarik minat wisatawan. Banyak pedagang dan pelaku usaha yang menawarkan produk bahkan jasanya di kawasan Malioboro. Halo Kak, dengan kakak siapa kalau boleh tahu? Saya dengan Najwa dari Sukoharjo. Terus Saya Keisifa dari Sukoharjo. Ini kalian kesini buat apa? Buat liburan. Oh, kenapa milih Jogja buat jadiin tempat buat liburan? Ya karena banyak destinasi aja. Oh, sama spot-fotonya juga banyak. Ya benar-benar. Dapat rekomendasi dari siapa? Dari TikTok, dari Dari TikTok, dari Instagram juga. Di Jogja udah kemana aja? Baru ke Keraton. Oh, Keraton. Meskipun kondisi ramai, tetap disarankan untuk para pengunjung berhati-hati terhadap barang pribadinya. Dengan peningkatan ini, Malioboro masih menjadi tempat favorit untuk mereka yang berlibur di Yogyakarta. Saya, Nurmila Rahmadani, dari Yogyakarta melaporkan. Liputan tadi mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Pantau terus Seputar Kilat di Trans UU setiap Senin sampai Jumat jam 12 siang. Saya Gilang Bintang Mardika Dan saya Norin Aulia Saputri, pamit undur diri. Salam redaksi.